Islam dengan sebaik-baiknya. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha, maka kaum musyrikin mengatakan, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ala innahum humus sufaha. Allah membantah dengan mengatakan bahwasanya merekalah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Baik. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah juga ya. Dalil ketiga, surat Al-Baqarah ayat berapa ikhwah? 137. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka apabila mereka beriman sebagaimana engkau beriman, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Ya. Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Kalau seandainya mereka berpaling, sesungguhnya pasti mereka berada dalam permusuhan, ya, perpecah belahan. Fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupi engkau wahai Muhammad, wa huwas samiul alim, ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fa in amanu bimisli ma amanu bihi, jika mereka beriman sebagaimana engkau beriman. Sini maksudnya adalah imannya para sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyindir kaum musyrikin yang tidak beriman. Padahal di waktu itu kan Nabi SAW sama-sama mendakwai mereka begitu. Ada yang menerima sehingga beriman dengan risalah, ada yang menolak. Ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya yang keempat. Nah, ini kita mulai dari pembahasan kali ini dimulai dari firman Allah di ayat di poin keempat. Baik. Qala al-muallif hafizahullah taala, berkata pengarang Ustaz Yazid, semoga Allah menjaga beliau. Hujjah berikutnya sebagai landasan untuk mengikuti manhaj salafus saleh, yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Al-Baqarah ayat 143. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah pula kami telah jadikan kalian umat Islam adalah umat wasato, umat pertengahan, umat yang adil, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nah, apa maksud dari ayat ini? Kita simak penjelasan diantaranya dari Al-Imam siapa? Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat ini. Beliau berkata, sisi pengambilan dalil dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para sahabat sebagai umat wasato. Tadi apa wasato? Pertengahan. Yaitu umat pilihan yang adil. Inilah hakikat pertengahan. Mereka adalah umat pertengahan dalam ucapan, perbuatan, kehendak, serta niat mereka. Maka dengan sifat-sifat ini mereka berhak menjadi saksi bagi para rasul yang bersama mereka di waktu mereka hidup, ya, atau umat pada hari kiamat nanti sebagai saksi kebaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, memang seharusnya kita hidupkan yang seharusnya kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup yang seimbang. Ya, itulah hidup yang adil. Tapi seandainya hidup kita dipenuhi dengan kemaksiatan, bahkan kesesatan, ya, tidak peduli dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak peduli dengan manhaj salafus saleh, maka hidupnya tidak akan seimbang, hidupnya tidak akan lurus, sehingga yang ada hanyalah kesesatan. Maka sebagai kesaksian yang paling terbaik adalah
para sahabat dulu, yang mereka pasti juga punya tradisi bawaan kan gitu. Pasti mereka punya prinsip-prinsip yang mereka tanamkan sedari awal. Tapi dengan datangnya Nabi SAW membawa Islam, dia hilangkan semua, dia tumpaskan semua prinsip-prinsip jahiliyah, tradisi-tradisi yang yang menyelisihi Islam, maka mereka buang dan menerima apa yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka. Inilah wasato, yang lurus. Nah, maka dengan sifat-sifat ini mereka berhak menjadi saksi bagi para rasul atas umatnya pada hari kiamat nanti, dan Allah Subhanahu wa taala menerima persaksian mereka dan mereka adalah para saksinya. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyanjung, meninggikan penyebutan mereka dan memuji mereka, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai saksi, dia memberitahukan keadaan para saksi ini kepada semua makhluknya, baik dari kalangan para malaikat ataupun selain mereka, dan memerintahkan para malaikat agar bersolawat untuk mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka dan memohonkan ampun untuk mereka. Saksi yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bersaksi dengan ilmu, kejujuran, sehingga ia mengabarkan kebenaran yang disandarkan kepada pengetahuannya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang mengakui at-tauhid, yang hak, dan mereka meyakininya. Karena memang tidak mudah jemaah, ketika datang hal baru yang kita tidak ketahui sebelumnya, lalu kita harus imani dengan seyakin-yakinnya, ya, dan harus mengamalkannya. Itu tidak mudah, terutama bagi sesepuh-sesepuh misalkan yang sudah berpuluhan tahun, umurnya misalkan 60, dari umur sejak balik 15 tahun mungkin sudah mulai berpikir, sampai kemudian umur 60 tahun misalkan. Kurang lebih berapa? 60 dikurang 15, 45 tahun dia berkeyakinan jahiliyah misalkan, berakidah jahiliyah. Lalu datang Islam menyalahkan pemikirannya yang dulu 45 tahun dia yakini. Itu tidak mudah, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bagi para sahabat. Ya, ketika memang Islam itu datang dengan kebaikan, datang dengan keadilan, ya, jalan yang lurus, maka mereka langsung menerimanya. Ya, tidak bagi sebagian kaum musyrikin di sana, ya, bagi sebagian kaum kafir Quraisy. Tapi sebab mungkin saja seseorang mengabarkan kebenaran secara kebetulan, bukan dari apa yang dia ketahui. Bisa jadi pula ia mengetahui kebenaran tersebut namun enggan mengabarkannya. Maka seorang saksi yang diterima ialah orang yang mengabarkan kebenaran yang ia ketahui. Ya, apa saja yang diterima oleh umat ini, yaitu para sahabat, maka hukumnya diterima. Dan apa saja yang mereka tolak, maka hukumnya tertolak. Nah, karena memang Masya Allah yang menyaksikan wahyu, menyaksikan syariat adalah para sahabat, dan langsung mereka menerimanya. Seandainya derajat ilmu mereka, yaitu para sahabat, jika seseorang di antara mereka mengeluarkan sebuah fatwa dan ternyata fatwanya salah serta menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, sedangkan sahabat lain tidak berfatwa dengan kebenaran, yang mana kebenaran tersebut merupakan hukum Allah dan Rasulnya, baik karena masyhurnya fatwa yang pertama maupun tidak masyhur, maka berarti umat yang adil dan pilihan tersebut, yaitu para sahabat, telah sepakat menyelisihi kebenaran, bahwa mereka telah terbagi menjadi dua kubu. Satu kubu memfatwakan kebatilan, ya, sedangkan yang lain diam dari kebenaran. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi dari para sahabat. Ya, mereka itu semuanya kan dijamin Allah udul, yaitu orang yang adil, menerima kebenaran. Ya, contoh sepertinya di zaman Umar bin Khattab, ketika
Ya, ada seorang sahabat, saya terlupakan sekarang namanya, yang memberitahukan tentang isti'danu ziyaratil bait, izin berkunjung ke rumah, isti'danu dukhulil bait, izin masuk ke dalam rumah. Ya, disampaikan oleh sahabat bahwasanya izin masuk itu berapa? 3 kali ketukan. Umar bin Khattab belum tahu waktu itu, belum mendengar hadisnya, nggak tahu tentang itu. Maka Umar bin Al-Khattab pun mengabarkan kepada yang lain, apakah benar? Benar. Nah, udah, kalau kebenaran maka diterima. Ya, itulah para sahabat. Mustahil mereka menolak kebenaran. Karena kebenaran itu tidak mungkin sama sekali luput dan lari dari mereka lalu menuju orang yang sepeninggal mereka. Nggak mungkin. Pasti semua kebenaran telah diketahui oleh para sahabat. Hanya saja secara individu ada yang tahu, ada yang tidak. Ya, tapi semua kebenaran telah mereka lalui. Karena memang sumber kebenaran ada di tengah-tengah mereka. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan kita umat akhir zaman, ya kita hanya bermodalkan dengan warisan Nabi, hadis-hadis Nabi, ya, yang beliau sampaikan dari zaman ke zaman sampai kepada kita. Maka banyak kemungkinan kita keliru atau tidak mendapatkan kebenaran tersebut. Berbeda dengan zaman Nabi SAW yang langsung menyaksikan Nabi SAW. Beda dengan para sahabat. Dan kita katakan kepada orang yang menyelisih perkataan para sahabat, laukana khairan ma sabaquna ilaih. Seandainya itu adalah suatu kebaikan, niscaya mereka para sahabat tidak akan mendahului kita umat akhir zaman. Ya, ini kaidah yang masya Allah luar biasa. Ya, ini cambukan atau kritikan, ya, teguran kepada ahlul bidah misalkan, yang mendatangkan amalan-amalan baru, padahal mungkin para sahabat tidak mengerjakannya, para sahabat tidak mengamalkannya. Bagaimana mungkin, ya? Lau kana khairun lasabaquna ilaih. Kalau seandainya memang benar dan baik, tentu akan didahului oleh para sahabat. Maka mencukupkan diri dengan manhaj salafus saleh, itu yang terbaik dan terselamatkan. Syekh Ahmad Salam hafizahullah taala menjelaskan ungkapan laukana khairan ma sabaquna ilaih, maksudnya adalah orang-orang yang menentang para sahabat tidak akan menduduki kita kepadanya, ya. Tidak akan mendahului kita kepadanya. Bisa juga dikatakan laukana khairan lasabaquna ilaih, seandainya itu adalah suatu kebaikan, niscaya mereka telah mendahului kita untuk melakukannya. Maksudnya para sahabat dan ulama salaf akan mendahului kita, ya, untuk mengerjakannya, karena mereka adalah orang yang lebih dulu menuju kebaikan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari ayat ini bahwasanya menjelaskan Allah menyaksikan mereka para sahabat adalah umat wasato, umat yang adil, umat yang pertengahan, umat yang baik. Maka tentu umat akhir zaman hendaknya mengikuti mereka karena sudah ada rekomendasi dari siapa? Allahu Azza wa Jalla. Nah, berikutnya yang kelima. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa, ikhwah? Ali Imran ayat 101. Allah di sana berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, yang berpegang teguh dengan agama Allah akan diberikan jalan yang lurus. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jika mengambil dalil dari ayat ini, ya, sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya. Nah, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk kepada kebenaran.
Kalau ikhwah sekalian ingin berada di jalan yang benar, ya, ingin hidupnya itu lurus, yang mengantarkan kepada surga Allah, puncak dari kenikmatan, kesuksesan, maka satu-satunya jalan adalah mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh di atasnya. Ya, jangan sampai berlepas diri dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah. Maka mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk sehingga mengikuti mereka adalah suatu kewajiban, ya. Karena kaidahnya adalah barang siapa yang mengikuti agama Allah, dia akan mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah adalah para sahabat, ya. Itu sudah jalur jemaah. Kalau kita ingin berpegang teguh dengan agama Allah, tapi metodenya bukan dari para sahabat, ya hanya iddia saja, nantinya akan hanya mengaku-ngaku saja. Ya, dia akan mengaku-ngaku saja, ternyata kenyataan aslinya melakukan kebid'ahan, melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan maksiat yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW. Pasti begitu ujung-ujung, ya. Maka jangan sampai kita sudah bagus niatnya ingin berpegang teguh dengan agama Allah, tapi cara berpegang teguhnya salah. Jangan sampai demikian, ya. Tapi melalui cara yang benar, yaitu mengikuti manhaj salafus saleh, karena mereka lah yang pertama kali berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di zaman kita, Allah musta'an, ya, banyak sekali benar-benar fitnah yang merajalela menyebar kemana-mana, yang dikatakan ahlul khair, ya, orang-orang soleh, orang yang melakukan kebaikan, tapi sayangnya prakteknya mengajak kepada kebid'ahan, prakteknya mengajak kepada syubhat, malahan na'udzubillah, ya. Karena itu salah satunya adalah tidak bermanhaj dengan manhaj salafus saleh. Contoh diantaranya misalkan hal-hal seperti musik, misalkan betapa banyaknya orang yang ditokohkan sebagai orang soleh, ya, malah bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan musik, bahkan dijadikan salah satu cara mereka berdakwah. Allah musta'an, ya kan? Nah, jadi cara pandang kita dalam beragama tidak demikian, tapi yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan murid daripada Nabi adalah para sahabat, maka kita ikuti Nabi dan para sahabat sebagai muridnya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang keenam, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110. Ya, dalil berikutnya sebagai hujjah agar kita mengikuti para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi." Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian itu memerintahkan, mengajak, ya, kepada kebenaran atau kebaikan, al-ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mengingkari kemungkaran, ya, mengingatkan, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik. Sebenarnya khitab awal dari firman Allah ini tertuju kepada siapa? Kepada para sahabat. Kalian adalah umat terbaik, ya, yang diperuntukkan untuk manusia, ya. Kalian memiliki ciri-ciri ta'muruna bil ma'ruf, ya, saling mengajak kepada kebaikan,
dan saling mengingatkan, mencegah kepada keburukan. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khitab pertama ini adalah kaum muslimin, kaum mukminin yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang secara umum kita bisa menjadikan dalil ini adalah orang-orang yang memiliki sifat jika dia prinsipnya adalah mengingatkan kebaikan dan memerintahkan kebaikan dan mengingkari keburukan, prinsip hariannya itu terus menasihati kebaikan, menasihati agar menghindari keburukan, dan dia beriman kepada Allah. Dia punya 3 sifat ini: amal ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan prinsip hidupnya seperti itu. Ya, hidupnya nasihat demi nasihat, dakwah demi dakwah, gitu ya. Maka dia termasuk dari ayat ini secara umum. Tapi kalau kita mendetail, maka ayat ini tertuju kepada para sahabat. Nah, apa di antara buktinya? Kita simak ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata mengenai ayat ini, kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia lain, ya, untuk yang lainnya. Kalian datang membawa mereka orang-orang non-muslim dengan belenggu yang melilit di leher mereka sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Yang dulu berjuang jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi SAW, yang dulunya memang kaum muslimin sangat sedikit begitu. Lalu mereka berdakwah mengajarkan non-muslim Islam, ya, sehingga mereka banyak terselamatkan. Baik. Kemudian berikutnya hal yang senada juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid rahimahullah, Ikrimah, ya, Atha, Ar-Rabi bin Anas, dan Atiyah, ya, Al-Aufi rahimahullah, kamu, yaitu umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang maksudnya adalah sebaik-baik manusia untuk manusia yang lainnya. Nah, ayat ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata mereka adalah orang-orang yang berhijrah. Nah, ini dengan jelas, ini dengan apa? Gamblang gitu ya. Terang-terangan Abdullah bin Abbas mengatakan mereka adalah umat terbaik itu, yaitu para orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah. Nah, itu kaum muhajirin, para sahabat. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan apa? Apabila telah tetap berdasarkan naus Al-Quran bahwa umat ini adalah umat sebaik-baik umat, maka para imam telah meriwayatkan hadis dari Imran bin Husain, ya, Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah pada masaku. Ya, kita kenal dengan hadis apa? Khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Rekomendasi dari Nabi SAW, umat terbaik adalah zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in, dan setelahnya tabi'ut tabi'in. Ini menunjukkan bahwa generasi pertama dari umat ini lebih utama daripada orang-orang belakangan yang datang setelahnya. Ya, oleh karena itulah sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang yang pernah bersahabat dengan Rasulullah SAW dan melihat beliau meskipun sekali dalam seumur hidup, maka itu lebih baik daripada orang yang datang setelahnya. Karena keutamaan bersahabat dengan beliau SAW tidak dapat disamakan dengan amalan apapun. Sahabat jamaah, ya, disaksikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah juga merekomendasikan untuk mengikuti para sahabat, ya. Kemudian dipuji oleh Nabi SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik umat atau generasi adalah generasiku, yaitu yang bersama Nabi SAW, para sahabat.
Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan Allah bersaksi bagi mereka para sahabat radhiyallahu anhum bahwa mereka selalu menyeru kepada segala sesuatu yang ma'ruf dan mencegah dari segala sesuatu yang mungkar. Ini tadi hadisnya ayatnya apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ini sifat para sahabat. Selalu memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Nah, itu ya sifat para sahabat. Apabila ada salah satu kejadian di zaman mereka, kemudian tidak ada yang berfatwa dalam kejadian tersebut kecuali orang yang melakukan kesalahan ya di antara mereka, maka berarti tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dalam hal kejadian itu. Kalau memang fatwanya salah, tidak ada yang mengingatkan. Ya. Karena kebenaran adalah sesuatu yang ma'ruf tanpa keraguan dan kesalahan adalah sesuatu yang mungkar ya ditinjau dari beberapa sisi. Seandainya tidak demikian, maka tidak benar untuk berpegang teguh dengan ayat ini untuk menyatakan bahwa ijma adalah hujjah, ijma'nya para sahabat adalah hujjah. Dan apabila hal itu tidak benar, maka dapat diambil kesimpulan, makanya kalau ada sahabat yang salah dalam berfatwa, pasti langsung diingkari oleh sahabat yang lainnya, tapi mustahil mereka mencegah tidak mencegah kemungkaran, mustahil ya. Tapi kesimpulannya bahwa sebuah kesalahan dari orang yang mengetahui ilmu di antara mereka apabila tidak ada sahabat lain yang menentang, maka itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Para sahabat tidak akan mungkin begitu. Karena Allah sudah merekomendasikan sifat para sahabat apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Nah, hal ini membuktikan bahwa pendapat mereka adalah hujjah. Bahkan dalam hadis juga kan Nabi SAW memerintahkan ya, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di ya. Jadi Nabi sudah merekomendasikan kalau kalian berumur panjang setelahku pasti akan sepeninggalanku pasti akan melihat banyak perselisihan. Nah, bagaimana sikap kalian terhadap fitnah tersebut? Hendaknya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan para sahabat. Sudah Nabi SAW ajarkan bagaimana sikap kita, yaitu berpegang teguh pada manhaj salafus saleh. Ya. Apalagi kita yang hadir di zaman sekarang ini ya, tambah berlalunya zaman, tambah besar fitnahnya, maka kita semakin berhak atau semakin sangat membutuhkan begitu ya, sangat darurat untuk bermanhaj salafus saleh. Jangan sampai malah anti, bahkan mengingkarinya. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Naqdul Mantiq ya menjelaskan bahwa kaum muslimin telah sepakat bahwa umat Islam ini adalah sebaik-baik umat dan paling sempurna. Ya. Dan umat yang paling sempurna dan paling utama dari umat Islam ini adalah generasi terdahulu, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Generasi para sahabat adalah orang yang paling tahu dan paling ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka ada orang-orang yang mengikuti mereka dari ahlul hadis, ahlus sunnah, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi rabbaniyin dan seterusnya sampai akhir zaman, sampai di zaman kita ini. Insyaallah mudah-mudahan dengan manhaj salafus saleh ini kita termasuk dari ahlul athar, orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada beliau. Nah, tapi berkata Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip sunnah atau ahlus sunnah ya, prinsip ahlus sunnah menurut kami indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi merujuk, berpegang teguh ya, meniru, mencontoh sebagai kedua yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk dari prinsip Ahlus Sunnah. Ya. Waliktida'u bihim, mengikuti jejak mereka, mencontoh mereka. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan perkara baru dalam agama. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan, maka tidak ada bid'ah hasanah ya. Adanya bid'ah dhalalah saja. Kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi SAW. Tapi khawati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini terdapat dalil dari ayat ya, firman Allah surah Ali Imran ayat 110 tentang pujian Allah terhadap para sahabat, dan para sahabat memiliki sifat mereka memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan ya. Nah, sehingga dari prinsip atau sifat mereka ini ya sudah sepantasnya kita menjadikan qudwah atau hujah kita dalam beragama, mengikuti mereka ya. Bahkan imam kita, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan termasuk dari usul Ahlus Sunnah atau prinsip dasar Ahlus Sunnah adalah mengikuti para sahabat. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah SAW. Tapi berikutnya yang ketujuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115. An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang ya keterangan berupa petunjuk kepadanya. Ya, petunjuk, penjelasan tentang Islam, sunnah sudah datang kepadanya. Sudah dia dengar, sudah dia terima. Ternyata wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia malah mengikuti jalannya orang yang tidak beriman. Mengikuti jalannya orang yang tidak beriman. Ya, tentu ayat-ayat ini kan turunnya di zaman Nabi SAW kan gitu. Turun kepada Nabi di zamannya para sahabat. Dan ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang menentang Rasul ketika disampaikan wahyu, malah mengikuti orang-orang yang tidak beriman. Tapi pertanyaannya, yang beriman dulu di zaman Nabi siapa? Para sahabat. Yang tidak beriman ya kaum musyrikin. Berarti ayat ini menceritakan tentang kaum musyrikin. Mereka menentang Rasul pertama, setelah datang kebenaran, huda kepadanya, sudah disampaikan kepada Nabi SAW, tapi mereka malah tidak menerimanya, menentang Rasul. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan otomatis mereka tidak mengikuti orang-orang yang beriman, yaitu mengikuti para sahabat. Ya, nuwallihi ma tawalla, ini akibatnya. Kami akan biarkan mereka tersesat, udah. Ya. Mereka tersesat karena tidak mengikuti kebenaran, tidak beriman sebagaimana para sahabat beriman. Wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat, ya, tempat kembali. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi dengan kata lain, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalan orang yang beriman, dan dengan kata lain mereka tidak mengikuti para sahabat. Akibatnya Allah biarkan mereka tersesat. Maka orang-orang di zaman ini yang tidak mengikuti manhaj salaf, pasti mereka akan tersesat. Memang karena Allah sudah katakan, nuwallihi matawal, kami akan biarkan mereka tersesat. Mau gimana lagi? Karena sudah metodenya salah.
dibiarin Allah Subhanahu wa taala tersesat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka kalau sudah datang keterangan kepada kita bermanhajlah dengan manhaj salafus saleh, maka harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak ada ancaman nuwallihi ma tawal. Di dunia Allah biarkan dia tersesat. Di akhirat Allah katakan wa nuslihi jahannam. Akan kami masukkan ke dalam neraka jahannam. Di dunia tersesat, di akhirat masuk ke neraka jahannam. Yang mengerikan, ancaman yang tidak bermanhaj dengan manhajnya para sahabat. Ya, hati-hati. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita simak di antara penjelasan para ulama kita mengenai ayat ini. Al-Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu ta'ala mengatakan, para ulama telah berkata mengenai makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman. Baik. Lalu yang dimaksud adalah jalan para sahabat, generasi pertama, karena mereka adalah orang-orang yang mengambil kitab wahyu langsung melalui diri-diri mereka, ya, dan mereka mengobati muskilah ketidakjelasan yang terjadi dalam diri mereka dengan bertanya langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab pertanyaan mereka dengan sebaik-baik jawaban dan menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang paling sempurna, sehingga mereka pun mendengarkannya, memahaminya, mengamalkannya, memperbaikinya, menghafalkannya, menetapkannya, menukilnya, ya, menyebarluaskan, dan mereka jujur dalam kesemua itu. Mereka memiliki keutamaan yang agung atas kita, ya. Sebab karena merekalah dihubungkannya tali kita dengan tali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sekarang kita tahu hadis-hadisnya. Kita tahu sholat yang benar, kita tahu puasa yang benar, kita tahu amalan-amalan soleh yang benar. Ya. Itu semua andil utamanya adalah para sahabat, ya. Dan merekalah para sahabat yang menyambungkan kita dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan yang tidak bermanhaj dengan manhaj salaf, pasti akan terjerumus kepada kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahanam. Ini rumus yang sudah langsung diambil dari ayat. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 115. Bukan mengada-ngada begitu. Ya. Memang wajar kalau orang berbuat bid'ah, orang berpendapat ini dan itu, ya. Karena memang tidak berdalilkan dengan manhajnya para sahabat, tidak berdasarkan dengan manhajnya para sahabat. Ya, Allah sudah takdirkan demikian. Yang tidak mengikuti jalannya orang beriman, yaitu para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan tersesat. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahanam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sahabat tadi, para sahabat, karena mereka yang pertama kali beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan jalan kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan, dan perbuatan para sahabat. Keyakinan mereka, perkataan mereka, perbuatan, amalan para sahabat yang harus diikuti. Karena ketika turunnya wahyu tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat ketika itu. Siapa lagi coba? Ya, yang ketika wahyu disampaikan, siapa lagi yang beriman kalau bukan para sahabat namanya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilaih mir rabbih wal mu'minun. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman, ya,
bima unzila ilaih, dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Allah, dari Rabb-nya, wal mu'minun, dan orang beriman juga beriman. Siapa? Para sahabat juga mengimaninya. Nah, orang-orang mukmin ketika itu hanyalah para sahabat, tidak ada yang lainnya. Ayat ini ya menunjukkan bahwasanya mengikuti jalan para sahabat adalah memahami syariat, mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Nah, syukur-syukur kalau para jamaah bisa menghafal ini dalil surat An-Nisa ayat 115 ini, karena memang di sini dalilnya terdapat ancaman gitu. Kan biasanya kalau kita hafal yang surat apa itu At-Taubah ayat 100 itu kan dalilnya motivasi. Ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannat. Yani motivasinya yang mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya Allah akan meridhoinya, dan di akhirat Allah akan berikan motivasi. Nah, untuk memperkuat pemahaman kita atau penjelasan kita kepada ya orang lain yang mungkin kita sampaikan dakwah salaf ini, kasih dia motivasi, kasih juga dia ancaman. Ancaman yang tidak mengikuti manhaj salaf, salah satunya dalam surat An-Nisa ini ayat ke 115. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairas sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang Rasul ya setelah petunjuk sampai kepadanya, ini petunjuk nih. Kita arahkan, kita nasihat, ini petunjuk. Malah mengikuti jalan selain orang yang beriman, tidak mengikuti jalan para sahabat, tidak mengikuti jalan para sahabat. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan sesat. Ini ancaman mengerikan. Ya, wa nuslihi jahannam, di akhirat kami masukkan ke dalam neraka. Wa sa'at masira, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Apalagi kalau ikhwah ini biasanya itu tantangannya sama ya teman-teman rekan-rekan main lah, rekan-rekan kantor lah, dan lain sebagainya. Kalau sudah diketahui kita bermanhaj salaf, biasanya suka-suka debat, suka-suka nanya. Mungkin saja pertanyaannya ingin tahu kebenaran, mungkin saja pertanyaannya apa? Menjebak, mungkin saja pertanyaannya mengolok dan lain sebagainya. Ya, tapi tidak ada salahnya kita menjawab. Maka usahakan para jamaah yang sudah mengaji manhaj salaf ya, adalah hafalannya lah mengenai manhaj yang benar ya. Makanya di pertemuan di pembahasan bab keempat jamaah ini ya, hujah untuk mengikuti salafus soleh, Ustadz Yazid Hafidhullah menyampaikan banyak sekali dalil jemaah. Dan nanti gitu aja Pak, kalau buatnya bagian 2, 3, 4 begitu aja seterusnya. Karena memang panjang jemaah. Ya, benar nggak? Tuh, firman Allah, firman. Ini kita masih di poin ke berapa? Ke-7 ya. Ke-7. Itu sampai berapa poin tuh antum lihat. Ya, bisa dibuka-buka lagi. Ya, banyak sekali. Ini menunjukkan ya dalil yang banyak ini, masa kita masih meragukan manhaj salafus saleh. Harusnya semakin yakin, semakin mantap menetapkan diri untuk bermanhaj salafus saleh. Ya, dari sekian banyak ayat atau hadis atau perkataan para sahabat dan ulama, adalah 1-2 yang kita hafalkan. Misalnya tadi At-Taubah ayat 110. Nah, ini An-Nisa ayat 115 gitu. Modal utama lah gitu ya. Nah, modal utama kita menjelaskan kepada yang lain. Bukan modal naik mimbar jamaah ya. Masa cuma 2 dalil dihafal naik mimbar, jangan atuh. Ya. Enggak, tapi maksudnya ya sampaikan ke teman-teman kan. Ya, wabil hal. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ayat di atas menunjukkan bahwasanya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sungguh Allah telah mempersaksikan para sahabat nabinya Muhammad SAW dan orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya dengan keimanan. Maka diketahui secara pasti bahwa merekalah yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini, ya, yaitu orang yang beriman kepada Nabi SAW. Apabila telah tetap bahwa mereka berada di atas petunjuk dan bahwa jalan mereka menuju kepada ridha Allah dan beruntung dengan mendapatkan surga, maka tetap pula bagi orang-orang yang mengikuti, ya, selain jalan mereka, Allah akan memalingkan mereka kemana mereka berpaling dan memasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Kalau kita mengikuti para sahabat kan dijanjikan apa? Nah, surga. Tapi pemahaman terbaliknya yang tidak mengikuti para sahabat, ya pasti masuk neraka, begitu. Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yang wafat di tahun 1420 Hijriah, beliau berkata, karena Nabi SAW berada di dalam hadis yang terkenal, karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang terkenal, dan sekarang saya mengucapkan bagian akhirnya, yaitu umat akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, sataftariqu ummati ila salasah wasab'in, ya, menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu al-jamaah. Al-jamaah adalah sabilul mu'minin, jalannya orang yang beriman. Hadis ini jika bukan sebagai wahyu yang langsung diberikan oleh Allah kepada hati Nabi SAW, maka ia adalah petikan dari ayat terdahulu, yaitu mengikuti selain jalan orang yang beriman. Nah, maka apabila orang yang mendurhakai Rasulullah SAW dan mengikuti selain jalannya orang yang beriman, ya, akan diancam neraka. Maka sebaliknya, siapa yang mengikuti jalannya orang yang beriman, maka ia dijanjikan surga. Itu telah kita jelaskan tadi, ya. Dengan demikian, ketika Rasul SAW menjawab pertanyaan siapakah orang yang selamat itu, maka beliau menjawab al-jamaah. Kalau begitu al-jamaah adalah golongan kaum yang beriman, ya, mukminin. Kemudian dalam riwayat yang lain memperkuat makna ini, bahkan menambahkan penjelasan dan keterangan di mana beliau SAW menjawab yang namanya al-jamaah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu aku dan para sahabat di atasnya. Ya, dengan demikian sabda beliau SAW, para sahabatku adalah orang-orang yang beriman kepada beliau. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, saya kira cukup ya sampai poin ke-7. Ya, adapun poin ke-8 ini cukup panjang lagi, mungkin di pertemuan yang berikutnya saja. Semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ikhwati fillah, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan silahkan. Nah, kalau bisa kita jawab, kalau tidak wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, khatifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada pertanyaan dari jamaah kita. Pertama, apa itu ain? Jadi ain itu adalah pandangan yang dengan pandangan bisa berupa pandangan menakjubkan, tetapi tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau memberkahi objek yang dia takjubkan, atau dengan kondisi kedua pandangan hasad. Nah, dua kondisi pandangan ini bisa menjadikan musibah bagi orang yang dipandang, atau bisa juga benda, tidak mesti orang. Jadi objek pandangan kita itu bisa menjadi malapetaka, ya, dan itu benar. Kata Nabi SAW, innal aina hakun. Kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya kejadian musibah karena sebab pandangan itu benar adanya.
Ya, maka dari sini kita bisa mewaspadai diri kita dari penyakit ain. Bagaimana cara mewaspadainya, membentenginya? Ya, yaitu dengan adanya zikir pagi dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian hukum coblos pemilu demokrasi, wallahu a'lam. Ana nggak berani mendalam di sini ya, wallahu a'lam. Ana nggak tahu. Dah gitu aja lebih aman. Ya. Baik, ada lagi? Ya, satu lagi mungkin. Betul. Gimana? Ulang. Penjelasan apa? Umat akhir zaman adalah saudara. Oh, barapi. Ya, Masya Allah. Baik, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Memang ada sebuah hadis, yaitu kerinduan Nabi SAW kepada saudara beliau. Maka para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudara kalian, para sahabat kalian? Tidak, kata Nabi. Yang aku rindukan, yang menjadi saudaraku atau para sahabatku itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku, ya, dan tidak melihatku. Beriman kepadaku, yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Itu memang terdapat riwayat yang menjelaskan hal itu. Jadi orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi di akhir zaman itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Nabi SAW, dan mereka lah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka memang akan ada terus. Sebagaimana adanya ahlul bid'ah, akan ada ahlus sunnah yang dirindukan oleh Nabi SAW. Ada riwayatnya. Ana terlupakan hadis riwayat siapa-siapanya. Tapi demikian, memang benar ada. Dirindukan oleh Nabi SAW. Bahkan saya punya kajian umat yang dirindukan oleh Nabi SAW. Kalau tidak salah ada juga di YouTube. Silakan cari saja. Ya, umat yang atau kerinduan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Kalau nggak salah saya pernah mengisi di Setiabudi tahun berapa ya? Mungkin 2019 ya, pas sebelum corona lah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, saya kira cukup jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai ya pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Baik, ikhwah fillah, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus belajar beramal. Mudah-mudahan kebiasaan baik ini sampai husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.